Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang generatif, maka sekarang secara vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Berarti di sini tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan anak-anak, sel kelamin jantannya itu benang sari, sel kelamin betinanya itu putih. Jadi tidak ada yang namanya penyerbukan, ya. Nah, di sini ada dua bagian dibedakan. Pertama, secara alami. Kalau secara alami dia terjadi secara alamiah, ya, tanpa buatan manusia atau tanpa bantuan manusia. Di sini ada beberapa perkembangbiakan vegetatif secara alami. Pertama adalah spora. Ya. Nah, spora ini contohnya tumbuhan paku. Tumbuhan paku. Bisa juga lumut. Bisa juga suplir. Ya. Nah, contohnya gimana sih, Bu? Misalnya ini menggambarkannya ada tanaman paku. Ini tanaman paku-pakuan anak-anak. Nah, di sini ada daunnya. Di bagian daunnya ini ada yang hitam-hitam, bintik hitam di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan spora. Nah, pembungkus spora ini namanya sporanium, ya. Pembungkus namanya sporanium. Yang kedua, ya, perkembangbiakannya dengan tunas. Ini buat kesini anak-anak, ya. Contohnya ini ada bambu. Itu bisa berkembangbiak dengan tunas. Apalagi bisa lidah buaya dan lain sebagainya. Kalian bisa cari lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah rizoma. Rizoma ini biasa disebut juga dengan akar tinggal, ya. Ini contohnya anak-anak tanaman jahe-jahean atau kunyit-kunyitan. Jadi ini contohnya kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Nah, kemudian yang geragi. Nih, ini geragi. Ini biasanya batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi batangnya yang menjalar di permukaan tanah, ya anak-anak, ya, bukan akarnya. Sekalipun kadang-kadang kelihatan seperti akar, tapi sebenarnya yang menjalar di atas permukaan tanah tersebut adalah batangnya. Nih, ini contohnya ibu buat stroberi. Kemudian arbe. Kemudian pegagan. Dan rumput teki. Ya, ini gimana sih, Bu, geragi ini? Nah, ibu buat geragi contohnya. Ini misalnya tanaman arbe. Ya, arbe. Nih, ini dia punya batang, nanti batangnya menjalar ke sini, nanti tumbuh anakan di sini nih anak-anak nih. Nah, ini namanya berkembangbiak secara geragi. Nah, biar kalian tahu membedakannya dengan jelas, maka ibu gambarkan. Nah, kemudian tunas adventif, ya. Tunas adventif ini contohnya, contoh tunas adventif ibu buat di sini begonia. Begonia dan cocor bebek. Nih, ini tunas adventif ini seperti apa ya, Bu, ya? Ibu gambarkan ya. Tunas adventif ini ada yang namanya cocor bebek. Ya. Nah, nanti di ketiak daunnya di sini akan tumbuh anak
menjadi individu baru. Nah, inilah secara alami ya, tanpa bantuan manusia. Dan yang seterusnya adalah secara buatan. Secara buatan ini pertama ada stek. Stek ini anak-anak, bagian tanaman tersebut kita ambil kemudian kita tanam tanpa akar ya. Contohnya ya, bunga mawar kita petik batangnya, kemudian kita tanamkan ya di tanah, dia bisa langsung menjadi individu baru. Jadi ini bisa dibuat contohnya bunga mawar, melati, singkong, dan masih banyak lagi. Nih contohnya ibu buat. Ini misalnya tanah ya anak-anak ya. Nah kemudian kita ambil batang singkong, kita potong. Nih kita potong seperti ini batang singkong. Nah kemudian kita tanamkan ya anak-anak ke tanah. Maka dia akan muncul di sini daunnya. Ini akan menjadi individu baru. Ini namanya stek. Ya, stek batang. Kemudian yang kedua merunduk. Merunduk ini contohnya apel. Ya, alamanda. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan merunduk? Ibu buat contoh merunduk. Nih, merunduk misalnya ini batang pohon apel, kemudian di sini ada cabangnya, maka cabangnya tersebut kita rundukkan. Di sini kita gali sedikit tanah, kita masukkan rundukannya ke dalam tanah, dan ada sisa batang sedikit naik. Nanti di sini akan tumbuh akar. Ini kita akan potong, kemudian kita pindahkan ke tempat yang kita maui. Kemudian yang ketiga mencangkok. Ya, mencangkok ini ada syaratnya ya anak-anak ya. Syaratnya harus tumbuhan yang dikotil. Ya, kalau monokotil misalnya nih cabai bisa nggak kita cangkok bu? Nggak boleh. Jagung bisa nggak kita cangkok bu? Atau kelapa kita cangkok bu? Nggak boleh ya anak-anak ya. Mencangkok ini ada syaratnya. Batangnya harus punya kambium ya. Jadi ini batangnya harus punya kambium. Jadi dia anak-anak tumbuhan dikotil, berkeping dua ya. Ini contohnya banyak anak-anak. Bisa mangga, belimbing, jeruk, nangka, dan lain sebagainya. Ini semuanya anak-anak ya contoh dari mencangkok. Nah, gambarnya seperti apa bu? Ibu buat gambar mencangkok. Nah, ini pohon tadi ibu bilang harus dikotil. Ini cabangnya, kita anggaplah ini pohon mangga. Ya, ibu buat udah punya buah mangga. Ya, nah nanti ini pertama kita potong di sini, batangnya harus yang sedang ya anak-anak ya, tidak boleh terlalu tua, juga tidak boleh terlalu muda, yang sedang. Kemudian ini kita potong, kita kuliti batang yang ini. Setelah kita kuliti, kita buang kambiumnya, baru kita taruh tanah di sini nih, kita letakkan tanah di sini. Ya, tanahnya sudah kita beri pupuk, baru kita akan bungkus. Ya, bungkusnya bisa dengan sabut kelapa, juga bisa dengan polybag. Polybag itu plastik yang hitam ya anak-anaknya, yang bisa ditusuk. Nih, jadi nanti udaranya bisa masuk atau keluar. Nah, setelah di sini tumbuh akar, nanti akarnya keluar nih dari polybagnya, baru di sini kita akan potong. Kita tumbuhkan di tempat yang kita inginkan. Nah, ini namanya mencangkok. Kemudian setelah itu ovulasi atau menempel. Ini juga bisa terjadi pada pada bunga-bungaan dan juga bisa pada buah-buahan. Nah, ini sebenarnya sama ya anak-anak ya, pada buah-buahan dan pada bunga-bungaan. Tapi ada beda cara
Ya, nah kalau menempel dia seperti ini. Ibu buat contoh menempel. Nih, menempel. Ya, kalau dia menempel, ini misalnya pohon yang gede. Nih, kemudian di sini kita lukain. Nih, di sini pohonnya kita lukain. Kita tempel pohon yang akan kita inginkan. Nih, ini namanya menempel. Nih, terus bedanya dengan menyambung. Ini menyambung ya anak-anak ya. Nah, kalau menyambung, ini pohon yang tinggi. Nah, ini kita sambung di sini pohon yang kita inginkan. Nah, ya, jadi ini misalnya pohonnya kuat tapi buahnya asam. Kita mau pohon kuat dan buah manis, maka kita bisa melakukan dengan cara menyambung. Jadi pohonnya kita pakai yang kuat, ya, kemudian kita sambungkan dengan pohon yang buahnya manis. Nah, ini menyambung. Ya anak-anak ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, semuanya sudah dimengerti. Dan kalau ada yang tidak dimengerti, boleh hubungi ibu secara pribadi atau mungkin di WA. Tapi kalau di WA kadang-kadang jadi ribut anak-anak. Boleh